dulu. Ketika masyarakat tahu, masyarakat itu paham. Ketika paham, baru mempunyai sikap. Ketika dia mempunyai sikap, maka perilaku hukumnya akan muncul, yaitu kesadaran hukumnya. Jadi kebanyakan itu masyarakat, khususnya di daerah saya Pak, itu kayaknya pusing juga, karena masyarakatnya itu tahu hukum dari kelakuan negatif yang dilakukan, tindak pidana yang dilakukan. Dia melakukan tindak pidana, baru dia sadar, baru dia tahu. Misalkan dia melakukan narkoba misalkan, sebelumnya dia tahu bahwa narkoba itu melanggar hukum, tapi dia mengerti ketika dia udah ditangkap. Jadi dia memahami, oh saya kena pasal ini ternyata. Jadi pemahamannya itu muncul ketika dia melakukan suatu tindak pidana. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi program dari keluarga sadar hukum ini maunya itu masyarakat itu semua tahu minimal konsep dari beberapa peraturan yang telah dilakukan, misalkan peraturan tentang lalu lintas, narkoba, terus KDRT, terus tentang perlindungan anak, terorisme, mungkin radikalisme, itu hukum-hukum dasar lah yang lebih diketahui, lebih dipahami oleh masyarakat. Karena ini kesadaran indikator dari kesadaran hukum. Nah, ini pembangunan budaya hukum, melalui kegiatan penyuluhan, terus masyarakat kembali ke indikator tadi, sadar hukum, lalu masyarakat menjadi cerdas hukum. Karena sudah terindikasi masyarakat itu sudah mempunyai kesadaran, indikatornya sudah terwujud, baru dimunculkan kelompok adat hukum tersebut. Ini dasar hukumnya peraturan menteri, peraturan kepala badan. Jadi sebelumnya ketika Kelurahan Palem ditetapkan menjadi kelurahan binaan sadar hukum, itu mengacu kepada peraturan kepala badan yang nomor 2 itu. Tapi setelah keluar lagi surat edaran, maka indikatornya itu berubah lagi. Makanya kita harus melakukan kembali pembinaan, harus melakukan lagi, ada elemen-elemen yang harus terpenuhi. Nah, ini pembentukan dasar sadar hukum dibentuk sebagai wujud apresiasi pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM melalui penghargaan, ujungnya ya penghargaan melalui BPHN kepada masyarakat yang berada di desa atau kelurahan, karena masyarakat di desa tersebut telah mampu menjaga tingkat kesadaran hukumnya. Jadi nanti ada indikatornya di sana dengan menaati berbagai norma dan aturan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan dan mengimplementasikannya dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Nah, untuk di Kalimantan Selatan sendiri, dari 2008 desa dan kelurahan, jumlah desa yang diresmikan itu semenjak tahun 2013 kalau tidak salah, itu baru 40 desa. Di Banjarbaru sendiri yang diresmikan secara resmi oleh menteri itu baru kelurahan Lokal Selatan. Kelurahan Palem itu baru melalui SK Gubernur. Mudah-mudahan Pak, dengan kita terus-menerus melakukan pembinaan nanti, kelurahan Palem nanti itu ketika indikator yang menyesuaikan dengan surat edaran dari Kepala BPHN tadi itu terpenuhi, maka nanti Pak Menteri langsung yang akan meresmikannya dan memberikan penghargaan. Nah, ini proses pembentukannya itu harus diawali dengan pembentukan kelompok adat hukum. Jadi kelompok adat hukum itu terdiri dari 25 orang. 25 orang itu membentuk kelompok. Jadi ada beberapa kegiatan nanti yang akan kita berikan, termasuk diantaranya saya katakan di depan tadi, pemahaman terhadap undang-undang yang berkaitan dengan hukum, misalkan terkait dengan lalu lintas, tadi perlindungan anak, KDRT, dan ada yang lain-lainnya. Jadi setelah kelompok adat kembali terbentuk, maka desa tersebut atau kelurahan tersebut dapat ditetapkan sebagai desa atau kelurahan binaan. Terus selanjutnya usul penetapan desa itu dilakukan oleh camat kepada bupati atau wali kota. Nanti bupati atau wali kota itu menerbitkan surat keputusan. Kalau di kelurahan itu sampai sudah keputusan dari gubernur. Jadi tinggal melaksanakan pembinaannya aja.
Dan selanjutnya setelah ditetapkan sebuah desa, maka diharapkan masyarakat di desa tersebut mampu jaga kredibilitasnya. Jadi yang berkaitan dengan hukum itu harus terjaga. Nanti ada indikatornya berapa persen misalkan pembayaran PDB-nya, terus di sana tingkat kriminalitas rendah, terus nanti ada indikator yang lainnya lagi. Nah, terkait dengan kelompok kadar hukumnya, pembinaannya dilaksanakan nanti itu bekerjasama dengan pemerintah daerah. Jadi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM akan terus bekerjasama nanti melaksanakan pembinaan. Itu unsur-unsur pembinaannya itu bupati atau wali kota sebagai ketua, kepala bagian hukum pemerintah, sekretariat daerah itu sebagai sekretaris. Terus dari kejaksaan juga ada nanti, kepolisian juga ada, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Ini daerah pembinaannya dilaksanakan melalui kegiatan pengusahaan hukum, simulasi itu berupa permainan dia mengenal hukum lah, lomba kadar hukum ini tahun 2019 ya kayak kita laksanakan kemarin. Untuk yang mengikuti lomba di pusat itu dari Kabupaten Sungai Utara. Kemarin kita juga sempat melaksanakan pembinaan kelompok kadar hukum yang ada di Banjarbaru untuk mengikuti lomba tersebut. Kalau misalnya dari kelurahan Mentaos ya Pak, orang Mentaos yang kemarin mengikuti lomba tingkat provinsi. Terus pertemuan yang diselenggarakan paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan. Terus pertemuan kadar hukum dapat diselenggarakan di balai desa seperti yang sebesar ini, tempat lain yang memadai lah, yang memungkinkan untuk karena ini sudah di-SK-kan oleh gubernur, jadi tinggal melaksanakan pembinaannya aja melalui indikator yang telah ditentukan nanti. Evaluasi ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama dengan kepala wilayah. Nah ini latar belakang sama tadi dengan kepala daerah. Tadi tahapan kita langsung masuk ke tahapan aja Pak ya. Kalau dulu Pak kriteria penetapan suatu desa sebagai desa atau kelurahan sadar hukum itu ada 5 indikator. Pertama itu kewajiban membayar pajak dan bangunan itu minimal 90% atau lebih. Kemudian tidak ada perkawinan di bawah usia berdasarkan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 2004. Kemudian tidak ada kasus narkoba. Yang keempat itu tingkat kriminalitas rendah. Yang kelima itu kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat, itu biasanya tentang kebersihan lingkungan, kegiatan. Nah itu 5 indikator. Nah 5 indikator awal inilah yang kita gunakan pada waktu itu untuk menetapkan salah satunya kelurahan Kalem ini sebagai desa binaan, kelurahan binaan. Ini kelurahan saya, kelurahan binaan. Nah itu yang kita pakai. Kemudian ada perubahan kriteria, nah itu kita harus menyesuaikan lagi. Nah berdasarkan kriteria yang baru, indeks atau nilai yang baru itu ada beberapa tahapan untuk melakukan penetapan atau penilaian. Yang pertama yaitu pemetaan. Nah kemudian untuk kriteria penilaian tersebut ada berupa kuesioner, ada beberapa isian yang harus diisi. Nah ini penilaiannya stakeholder terkait tadi. Jadi terdiri dari Biro Hukum Provinsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi, kemudian Biro Pemerintah dan Kerjasama Sekitar Daerah Provinsi, kantor wilayah sendiri, kemudian bagian hukum sekretariat kota, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, BNN dan BNPT. Nanti kami dari kantor wilayah akan mengkoordinir tim ini. Nanti SK-nya dari kantor wilayah, tulisannya. Nah jadi prosesnya kita inventarisir dulu secara keseluruhan di Kota Banjarbaru, desa atau kelurahan yang kalau di Banjarbaru sudah kelurahan semua ya, belum, sudah tidak ada desa lagi ya, kelurahan yang memenuhi kriteria tadi. Saat ini kami juga dengan bagian hukum sudah melaksanakan beberapa pembinaan di beberapa kelurahan. Nah nantinya itu kita kita kumpulkan hasilnya, nanti kita jalankan, nanti kuesioner itu nanti terkumpul data inventaris kelurahan yang nanti bisa diusulkan.
kumpul, kita tetapkan 5 kriteria tadi menjadi 4 dimensi. Kemudian penilaiannya pun dulu kan cuma 1, kelurahan sadar hukum seperti itu. Di indeks yang baru, di edaran yang baru itu ada 3 kategori kelurahan sadar hukum. Jadi ada 3 kriteria: tinggi, cukup, dan rendah. Ada akses informasi hukum itu nilainya 20%. Kemudian dimensi implementasi hukum 40%. Dimensi akses keadilan 20%, kemudian demokrasi dan regulasi 20%. Terus apa-apa aja yang ada di dalam 4 dimensi tadi. Nah, di dimensi akses informasi hukum itu yang harus dipenuhi adalah adanya kelompok kadar hukum. Kemudian ada tenaga penyuluh hukum. Nah, seperti disampaikan oleh Pak Dianor tadi, di kantor wilayah sendiri kita kekurangan tenaga penyuluh hukum. Idealnya itu di satu desa ada 1 penyuluh hukum. Kemudian paralegal. Siapa paralegal? Paralegal ini bukan advokat, bukan pengacara, tidak mesti sarjana hukum, tapi mereka adalah orang yang mempunyai pengetahuan di dalam hukum. Kemudian program peningkatan kesadaran masyarakat di desa. Biasanya ada rencana program kegiatan gitu kan ya. Nah, mungkin ini Pak Lurah bisa dimasukkan ke depannya dalam program kelurahan itu ada program peningkatan kesadaran hukum. Bentuknya bisa bentuk sosialisasi seperti ini atau penyuluhan hukum dan lain-lain. Itu bisa bekerjasama dengan bagian hukum sekretariat kota atau dengan kantor wilayah sendiri, atau nanti ada yang namanya organisasi bantuan hukum atau LBH, boleh bekerjasama. Kemudian ada akses implementasi hukum. Nah, 5 kriteria yang awal yang dulu yang sudah diubah itu masuk ke dalam sini. Kewajiban bayar PBB, perkawinan di bawah umur, kasus narkoba, ditambahkan dengan kasus perdagangan orang, human trafficking. Kemudian ada perlindungan anak, Kamtibmas. Kemudian ada juga KDRT. Nah, dimasukin di sini. Jadi diharapkan di dalam kelurahan itu tidak ada kasus-kasus perkawinan di bawah umur, tidak ada kasus narkoba, tidak ada kasus perdagangan orang. Nah, ini. Kemudian tidak ada kasus KDRT. Ini yang masih banyak terjadi di masyarakat. Sistem hukum kita pun ada namanya restoratif justice. Bagaimana caranya suatu kejadian atau tindak pidana itu ujung-ujungnya di penjara. Jadi istilahnya hukum itu menjadi pilihan terakhir. Kalau kasus KDRT kan bisa sebenarnya dimediasi, dimusyawarahkan, diselesaikan di tingkat lingkungan. Tidak serta-merta korban langsung lapor polisi, karena kalau semua perkara lapor polisi itu penjara tambah penuh, terjadi overcrowded. Nah, itu tujuan kita. Artinya nanti kelompok kadar hukum ini bekerjasama dengan Babinsa, dengan Babinsa, dengan penyuluh hukum, itu bersinergi. Kita mengurai permasalahan hukum yang ada di masyarakat dan mencoba untuk memecahkannya. Kecuali memang ada perkara-perkara yang berat seperti pembunuhan atau narkoba, itu kan sudah langsung ke aparat yang berwajib, tidak bisa diselesaikan di tingkat bawah. Kemudian ada dimensi akses keadilan. Jadi di kantor lurah ada lembaga penyelesaian sengketa. Kemudian ada mekanisme penyelesaian sengketa di luar proses hukum. Peran masyarakat dalam memanfaatkan ketersediaan lembaga atau tokoh tadi. Jadi masyarakat di sini lebih dulu menggunakan mekanisme yang ada di kelurahan. Nah, kemudian ada layanan bantuan hukum di daerah. Jadi memang kalau melihat indikator-indikator ini, kalau kita bayangkan itu kok berat ya, ribet ya, banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tapi ini tidak bukan menjadikan beban, tapi ini adalah bisa menjadikan model gitu ya. Artinya tidak, kalau tidak bisa dipenuhi di sini,
lurah bisa berkoordinasi dengan instansi terkait tadi, pembina tadi yang beberapa instansi tadi bisa dikoordinasikan mengenai layanan bantuan hukum, bisa bekerjasama dengan kantor wilayah. Nah, kita juga punya program bantuan hukum gratis Bapak dan Ibu, tapi untuk orang miskin, hanya untuk orang miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu. Nah, itu mekanismenya yang mengerjakan nantinya adalah lembaga bantuan hukum yang sudah diakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, kalau di sini kesulitan untuk memenuhi ini, bisa bekerjasama dengan LBH tadi, dengan lembaga bantuan hukum tadi. Nah, kemudian terakhir akses demokrasi dan regulasi. Kalau di kelurahan kan tidak ada peraturan desa, ya, tidak ada peraturan desa atau jadi yang diutamakan adalah pelayanan publiknya. Nah, ini yang harus diperhatikan juga, pelayanan publik. Jadi tidak ada lagi pelayanan publik di kelurahan ada terdengar ada pungli atau pungutan liar atau gratifikasi atau suap menyuap. Nah, jadi seperti itu Bapak dan Ibu ya. Jadi memang peran-peran dari forum RT/RW atau tokoh masyarakat itu sangat diperlukan dalam upaya membentuk desa sadar hukum ini. Kita di Kelurahan Palem sudah ada landasannya, sudah ada SK gubernurnya. Tinggal bagaimana kita menghidupkan lagi peran dari kelompok sadar hukum tadi. Bapak dan Ibu bisa sebagai anggota sadar hukum bisa secara mandiri melaksanakan kegiatan di Banten, mungkin dengan ada forum pertemuan RT/RW gitu ya, bisa dibangun Pak, diisi nanti kegiatannya dengan kegiatan penyuluhan hukum atau kegiatan pemberdayaan masyarakat. Nah, itu bisa memanfaatkan tenaga penyuluh hukum yang ada di kantor wilayah. Insya Allah kami siap kalau diperlukan di sini tanpa ada biaya, tanpa pungutan. Kami siap datang. Kendala yang harus kita hadapi dan kita cari solusi bersama gitu ya. Jangan sampai kelompok kader hukum ini nantinya mati suri setelah diresahkan tidak ada kegiatan. Nah, itu tadi mungkin solusi-solusi bisa tadi seperti yang saya sampaikan, bisa memanfaatkan tenaga penyuluh yang diambil, atau Bapak dan Ibu minta tenaga dari kejaksaan, dari kepolisian untuk memberikan